Oke, kali ini bahas lagi soal ya penagihan DC pinjol lagi. Yang kapan hari dapat surat dari DC pinjol tolol juga, yang kebetulan dia ngasih surat tugas yang entah berantah dari mana, pinjaman online yang gak disebutin ya. Oke, kali ini ada salah satu bagian dari temanku yang kebetulan dia juga galbay di aplikasi yang namanya Adapundi. Ya mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Jadi ini nanti aku coba cari dulu screenshot detailnya. Tapi yang jelas ya seperti ini, dia bilang ngakak pol, Adapundi ketar-ketir, takut duitnya nggak balik. Nah, ini bahaya ini. Ya gimana ya. Kita coba cari dulu untuk detail si screenshotnya. Kita coba lihat dulu ya. Karena kalau di zoom ini pecah nih, jadi nggak akan nyaman ya untuk dilihat. Oke, kita coba cek dulu untuk screenshotnya. Nah oke, jadi ini udah ketemu ya untuk screenshotnya. Ini jadi kelihatan lebih jelas ya, anjas. Oke, kali ini kita coba, aku kalau lihat judulnya ini lucu sih. Jadi temanku ini nge-share salah satu kiriman email dari DC Pinjol Adapundi yang kebetulan nggak jelas juga isinya, jadi ya cukup menyedihkan juga ya. Kecek judulnya, cek kevalidan data nasabah. Info penting untuk nasabah Adapundi. Ini lagi ya, bolak-balik diingetin bahwa kalau misalnya kirim-kirim surat peringatan baik berupa email atau surat yang berupa PDF atau surat cetak, diharuskan untuk menyebutkan nama nasabahnya secara langsung ya. Ini masih aja ada ngeblas kayak gini nih. Ya elah. Aku nggak tahu lagi ya ini nasabah Adapundi siapa lagi yang disebut, tapi si DC pinjolnya juga nggak ngejelasin detail. Ya udahlah, bodo amat ya. Yang terhormat Bapak Ibu, sopo iki, namanya siapa? Disebutin lah, ya elah. Masa iya mesti harus di ini sih gitu. Harusnya disebutin detail sih gitu kan harusnya ya, tapi ya wis lah gitu, abaikan aja. Oke, disebutnya mulai hari ini ada tim yang akan melakukan pengecekan kevalidan data Anda. Gini ya, nggak ada istilah pengecekan kevalidan data pada saat digalbaikan. Ya, ini namanya tolol lagi nih. Ya, ini yang si tim verifikator juga tolol ya. Di balik orang-orang yang bekerja sebagai orang yang memproses data-data nasabah pada saat pengajuan, mungkin tiba-tiba asal ACC terus dicairkan. Nah ini berarti ada pemain nih kayak gini-gini nih. Biasanya yang tim verifikatornya nih biasanya ya yang penting dia target dapat 100 nasabah udah gitu, dapat gaji mungkin ya. Nah ini nih yang begini-begini nih. Ini nggak jelas nih, pengecekan kevalidan data Anda ya. Ini nggak ada istilah validasi data itu di belakang pada saat setelah digalbay, harusnya di depan. Nah ini si tim verifikator ngantuk nih, ini tolol juga nih begini nih. Perusahaan akan menggandeng kuasa hukum untuk segera menindaklanjuti data Anda apabila ditemukan tindak pidana pemalsuan data pasal 263 ayat 1 KUHP 372 ayat 1 KHUP pala bapak kau KHUP. Aduh. Ya bisa dibilang ini kualitas pengetikannya sangat mantap sekali. Saking mantapnya ya, udah ngomong kevalidan data lah, yang KHUP lah. Kok bisa ya? Harusnya mereka ini pinjol legal loh ya. Kok bisa-bisanya ada proses kevalidan data itu dicek gitu loh. Dan itu ngeceknya di akhir lagi. Emang sih benar sih, emang ada pengecekan data ya sebelum pengajuan aplikasi untuk pinjaman ini disetujui atau tidak ya. Harusnya ada yang namanya tim verifikator. Cuma aku kok ya sedih gitu ya lihat-lihat aktivitas kevalidan data kayak gini yang gak jelas ya, yang pasti tidak akan mungkin terjadi tindak pidana pemalsuan data segala macam, tidak mungkin ya. Karena namanya apabila KTP Anda tidak terverifikasi atau tidak masuk dalam data Dukcapil, yang dimana proses pemvalidasian data itu
Setiap aplikasi pinjaman online mengharuskan untuk mengintegrasikan data para calon nasabahnya ke Dukcapil, tapi ya sebeginilah adanya ya. Pinjaman online yang resmi OJK nih sekelas Adapundi nih. Yaelah, nggak tau lah, ini keblinger nih nulisnya KHUP ya, salah lagi. Meliputi alamat rumah, KTP, emergensi kontak, alamat tempat kerja atau tindak pidana penipuan akan kami proses melalui jalur hukum. Anjir lah, ini apa sih? Nggak sedih loh. Haru saya rasanya ya. Terharu saya melihat ini. Nggak tahu lagi lah. Ya intinya kalau Anda melihat yang begini-begini ini otomatis bodong ya. Ini email peringatan yang bodong, bintolol. Wis pokoknya ketika DC pinjol itu otaknya ketinggalan di rumah ya. Ini otaknya nggak didengkul nih. Ini di bawah jempol kaki Anda nih. Ya, keselip gitu entah kemana, mungkin entah dia jatuh atau bececeran, entahlah kemana gitu ya. Intinya penulisan kayak gini ini benar jelas-jelas nggak benar. Tapi untuk kita tahu ya bahwa pasal 263 ayat 1 KUHP ini junto 372, kita coba cari dulu internet ya. Ini yang penulisan KUHP jelas-jelas nggak ada. Ya, kita coba browsing dulu. Apa ya tadi ya? Pasal 263 KUHP ayat 1 ya, ayat 1 KUHP. Nah ini. Menurut R. Susilo sebagai berikut, barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat. Nah, ini memasukkan surat nih. Nah, ini bohong nih berarti yang digambar. Ya. Ini pemalsuan data ini nggak ada hubungannya sama pemalsuan surat ya. Ini tolol ya. Ini yang nulis untuk si DC pinjol yang nulis pemalsuan data pasal 263 ayat 1. Ini konteks tentang pasal 263 ayat 1 KUHP itu berhubungan dengan pemalsuan surat ya. Menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian, kewajiban atau pembahasan utang yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan ya intinya menerbitkan dokumen tentang pemalsuan surat ya atau perjanjian atau yang berhubungan dengan maksud pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud atau menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakan menentangkan suatu kerugian hukum karena pemalsuan surat. Intinya dalam pasal 263 KUHP ini pasal ayat 1 ya, ayat 1 disebutkan bahwa ketika ada seseorang yang memalsukan surat mengenai perjanjian atau pembebasan hutang segala macam ya, maka akan dijerat tentang hukum penjara atau hukum pidana selama 6 tahun. Ya, tapi kan kita konteksnya bukan tentang pemalsuan surat ya, tapi dia tadi bilangnya pemalsuan data, sedangkan di sini nyebutnya pemalsuan surat ya. Jadi ini tolol DC pinjolnya ya. Tuh, itu ketololan yang pertama. Oke, kita lanjut lagi nih Jungto 372 ayat 1 KHUP. Oke. Jungto 372. Oke. Jungto 372 KHUP ayat 1 nih maksudnya. Nah, ini tipe nih. Yaelah. Oke, kita coba ke situs ini 3 Juda Jo pasal 55 ayat 1. Oh, ini bukan ya? Bukan nih. Bukan sih. Oke. Pasal 372 tadi 372 ayat 1 ya. Oke. Nah, ini kayaknya sih. Ini kayaknya sih bunyi jerat pasal penggelapan nih. Bunyi jerat pasal penggelapan dengan pemberatan. Kita scroll ke bawah dulu bentar. Nah, nih pasal 372 KUHP. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang suatu yang menyeluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan. Ingat ya, kita minjem bukan penggelapan. Kita bukan karyawan pinjol. Yang jelas-jelas kita tidak dimaksudkan dalam melakukan penggelapan. Ini jelas tolol juga nih DC pinjolnya, nulis-nulis gini nih. Ya, ini otaknya memang benar-benar ketinggalan di rumah atau enggak gitu di kaki jempol Anda itu paling bawah sendiri sih. Di kulit kaki jempol Anda lah intinya. Saking nggak ada gitu loh. Heran aku ya. Ya, ini juga meliputi alamat rumah, KTP, emergensi kontak, ini juga sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan semua pasal-pasal yang disebutkan sama DC pinjol nggak guna ini. Makanya aku bilang ini untuk Adapundi ya, tolong ya kalian ini perusahaan
pinjaman online ketika kalian merekrut DC pinjol tolol ini tolong besok dipecat ya. Demi apapun besok dipecat dah. Ya ini nulisnya tolol lah intinya. Demi apapun ini sebelum aku emosi nih ya buat kalian nih, ini aku udah 2 kali loh bikin surat begini nih. Ini kalau kalian masih nggak memvalidasi tentang validasi lagi, mengoreksi atau mengevaluasi ya. Maksudnya intinya menilai tindak karyawan-karyawan kalian dalam menagih nih ya. Ini buang aja ke tempat sampah nih. Sekalian sama orang-orang yang buang tempat sampah tuh. Kesel banget dah. Ya udahlah gitu aja dulu ya. Untuk kali ini jadi sudah jelas ya 263 ayat 1 tentang pemalsuan surat perjanjian ya dengan orang lain atau dengan suruhan gitu. Dan Jungto pasal 37 tentang penggelapan jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan peminjaman ya. Ini jelas salah juga. Kita bukan karyawan pinjol yang melakukan penggelapan dana. Jadi oke, ini tolol, bin bodong, bin nggak guna. Intinya DC pinjol ini sama sekali nggak ada otaknya. Ya buat Anda pun tolong ini dikoreksi, tolong dievaluasi untuk tim penagihannya agar paling nggak punya otak untuk nagih ya. Oke gitu aja ya. Thank you.